Padre Pio Praise Group Devosan Padre Pio 108. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi dengan tema Ekaristi, Altar, dan Kurban. Dan sekaligus pembaruan janji baptis bersama pembimbing rohani Padre Andre Deli Marta, SDB. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, kalau kita menyimak bacaan pertama dan bacaan Injil, saya mau kita memperhatikan satu hal. Yahweh atau Tuhan memilih Daud sebagai raja bangsa Israel. Daud sebelumnya adalah raja Israel sebelum Daud adalah Saul. Saul itu dipilih karena perawakannya yang besar, gagah, mungkin ganteng sekali. Sementara Daud perawakannya lebih kecil, hampir seperti perempuan dia. Rambutnya juga pirang panjang dan kulitnya kemerah-merahan halus. Dan itulah yang dipilih. Orang yang lemah, orang yang rapuh, bungsu, anak bungsu, bukan anak sulung. Biasanya yang untuk persembahan, untuk menjadi seorang yang benar-benar berkenan pada Tuhan, yang dipersembahkan adalah yang sulung. Ya biasanya kalau di mana-mana pun yang menggantikan raja lah anak sulung. Ya, tapi yang dipilih ternyata adalah Daud yang adalah anak bungsu. Ya, yang bisa dibilang seorang yang disisihkan, seorang yang tidak diperhitungkan, tapi ternyata dipilih oleh Tuhan. Demikian juga dalam bacaan Injil, Tuhan memilih para muridnya yang notabene, yang kita tahu, kita kenal melalui cerita-cerita dalam Alkitab, punya sifat-sifat yang luar biasa berbeda, punya sifat-sifat yang luar biasa, boleh kita bilang lumayan buruk juga ya. Simon yang disebut Petrus adalah keras kepala. Orang yang omong besar, orang yang omong doang. Ya, dia yang berani bilang waktu perjamuan terakhir, siapa yang akan membunuhmu? Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sekalipun mereka menangkapmu. Tapi Yesus bilang apa? Kamu ngomong doang. Nanti kalau peristiwa itu terjadi, kamu justru menyangkal aku. Bahkan 3 kali. Petrus orang yang ngomong doang, ngomong besar, badan besar, tapi dia sebenarnya penakut, hanya berani ngomong saja. Itu kelemahan besar dari Petrus. Ya. Kemudian kita kenal juga Matius seorang pemungut cukai, pengkhianat. Dan di antara ke-12 rasul itu ada orang Zelot, Simon orang Zelot. Orang Zelot itu bisa dibilang orang yang fanatik sekali dengan nasionalisme. Orang yang kalau kemana-mana baunya parang, ya, yang siap untuk membela Israel. Nah ini ada si Matius yang justru kerja untuk orang-orang Romawi, pengkhianat. Bagaimana 2 orang kubunya berbeda bisa bersatu menjadi satu kelompok? Ini sifat yang sangat berbeda. Ya. Kemudian ada juga Yudas Iskariot, kita tahu yang pengkhianat. Kita ada juga Yohanes dan Yakobus yang disebut anak-anak guru, anak-anak butuh yang luar biasa emosional, pemarah. Yang di dalam kitab suci dikatakan ketika melihat ada orang yang melakukan puasa dalam nama Yesus atau yang itu, dia mengatakan, guru,
Apakah boleh kita memanggil api untuk menghanguskan mereka? Tahan dulu, jangan terlalu kejam seperti itu. Kamu terlalu apa ya, luar biasa, eh, berapi-api seperti itu. Emosional orang seperti itu. 12 murid rasul adalah boleh dibilang orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang banyak dosanya. Tapi justru mereka yang dipilih oleh Tuhan. Ya, kemudian ada juga Thomas yang nggak percaya, yang kalau dibilang sekarang orang yang parno, orang yang parnoan, ya selalu curiga, nggak bisa gampang sekali percaya sama orang. Itu 12 rasul juga orang-orang yang bisa dibilang kalau kita harus memilih, mah nggak bakal milih mereka. Tapi justru itu yang dipilih di mata Tuhan. Demikian juga Padre Pio. Kita tahu bahwa Padre Pio adalah dari kecil itu sudah sakit-sakitan. Ya, bahkan dia aja sakit. Ya, dia tidak bisa juga ditugaskan hal yang berat. Ya, sakit-sakitan, tapi justru dia dipilih oleh Tuhan. Ya, kenapa orang-orang ini meskipun kerapuhan, ada kelemahan yang dipilih oleh Tuhan? Pertama-tama karena mereka itu apa ya? Mereka itu punya kesediaan, mereka mau, mereka siap, meskipun merasa nggak mampu, meskipun merasa nggak pantas, tapi mereka mau. Itu yang pertama Tuhan minta, Tuhan mau dari kita. Kamu punya niat atau tidak? Kamu punya kemauan atau tidak untuk mengikuti aku, untuk berkarya bersama dengan aku dalam pelayanan ini? Dan mereka bersedia. Ya, panggilan Tuhan jauh lebih besar, belas kasih Tuhan, kerahiman Tuhan jauh lebih besar daripada kerapuhan, daripada kelemahan kita manusia. Kasih Tuhan yang memanggil itu jauh lebih besar daripada apapun juga. Dan kasih Tuhan itu sungguh nyata. Kenapa? Kenapa nyata? Karena ternyata bukan saja dia mengasihani kita, memilih kita, dia mempercayakan kita suatu tugas. Dia mempercayakan kepada Daud suatu tugas menjadi raja, pemimpin. Dia mempercayakan kepada ke-12 rasul untuk menjadi rasulnya. Dia mempercayakan Padre Pio untuk menjadi imamnya yang kudus, yang menguduskan umat. Dia mempercayakan kepada Santa Agatha juga yang kita rayakan hari ini, seorang yang rapuh, anak remaja yang dibunuh, ya, yang martir karena mempertahankan kasihnya, imannya kepada Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang biasa. Orang-orang yang biasa yang mau dalam kerapuhan kelemahannya itu mau menjawab panggilan Tuhan, mau bekerja, bersedia untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam jalan salibnya di Yerusalem sampai mati. Para rasul masing-masing punya kemartirannya sendiri. Santa Agnes martir, Padre Pio pun martir, ya. Karena kesediaannya dengan stigmata itu, bukan saja ini penderitaan fisik, dia juga menerima penderitaan rohani, diganggu oleh roh jahat, iblis-iblis. Dia juga menderita dengan perlakuan dari orang-orang imam-imam yang lain juga yang tidak percaya ataupun yang mungkin iri akan anugerah yang Tuhan berikan padanya, berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, tapi karena mereka mau, mereka menunjukkan kesetiaan yang total, meskipun mereka seringkali juga gagal, jatuh bangun. Sang Guru, Allah sendiri, Yesus sendiri, akhirnya memberikan kepada mereka sungguh-sungguh mahkota kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita juga dipanggil untuk hal yang sama. Kita semua di dalam Zoom ini adalah orang-orang yang lemah. Banyak dosa, banyak kekurangan, kita seringkali tidak setia pada Tuhan. Tapi sekali lagi kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, rencana Tuhan pada kita itu jauh lebih besar daripada kerapuhan yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki. Sekalipun kita seringkali jatuh terus dalam dosa dan dosa yang sama, kebiasaan-kebiasaan yang baru, kita banyak gagal. Tapi kalau kita punya niat, kita punya kemauan, tetap percaya pada Tuhan, nggak akan mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi percaya pada Tuhan, Tuhan pasti mau membentuk kita, Tuhan pasti mau menggunakan kita sebagai alatnya. Tuhan yang memanggil, dia mengenali orang-orang yang dia panggil. Dia menghendaki orang-orang tersebut.
Dia tahu segala-galanya, tapi dia percaya pada kita. Mari kita jangan sia-siakan kepercayaan itu. Kalau Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang imam, dia percayakan pada saya umat yang harus saya layani. Kalau Tuhan memanggil kalian untuk menjadi ibu, dia mempercayakan anak-anak yang harus kalian layani. Pasangan hidup yang harus kalian layani. Dia percaya pada kita. Meskipun banyak kelemahan kekurangan, dia mempercayakan pada kita orang-orang yang dia kasih. Maka saudara-saudari, kita yang sudah dipilih menjadi muridnya, kita bercontoh pada Santo Padre Pio yang dengan keterbatasannya, dengan keadaan fisiknya, kelemahannya, tetap dengan semangat mencintai, setia pada Tuhan, dan tekun pada pelayanan tugas yang diberikan kepadanya. Maka dalam kerapuhan kelemahan itu, kita setelah ini akan memperbaharui janji baptis kita. Ya, janji baptis, sambil kita memperbarui janji baptis, katakan pada Tuhan, Tuhan, meskipun saya lemah, saya banyak kekurangan, saya jatuh bangun dalam dosa, saya masih tetap mau menjadi pengikut-Mu, masih mau tetap menjadi murid-Mu yang setia, masih mau tetap melayani orang-orang yang Kau utus kepada kami untuk kami layani. Jangan pernah berhenti melayani, jangan pernah menoleh ke belakang, melihat kembali kekurangan kelemahan kita. Lihat ke depan dengan optimisme, dengan penuh semangat, Tuhan selalu menyertai kita. Dan untuk itulah kita menyerahkan pada Tuhan di altar kurban ini hidup kita, kekurangan, kelemahan, kerapuhan kita. Biarlah diberkati oleh Tuhan semuanya itu, dan biarlah lewat itu semua kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, yang seperti yang terjadi pada ke-12 Rasul, seperti yang terjadi pada Santa Agnes, seperti yang terjadi pada Santo Padre Pio. Mari kita serahkan hidup kita di atas altar kurban Tuhan ini. Tuhan Yesus yang sudah setia, sudah taat kepada Bapaknya, kita satukan hidup kita di atas altar ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan lanjutkan sekarang dengan pembaharuan janji baptis. Mungkin nanti jawabannya akan diwakili, tapi kalian bisa menjawab dengan mikrofon tertutup jawaban dari pembaharuan janji baptis. Saudara-saudari terkasih, mari kita memperbaharui janji baptis suci kita. Dengan janji itu, kita menolak setan dan perbuatan-perbuatannya yang jahat yang datang dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Dan kita berjanji mau mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Iya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tasyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Iya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Iya, saya menolak. Demikianlah iman yang kita janjikan kepada Tuhan saat kita dibaptis. Dengan iman itulah kita melaksanakan tugas dan keputusan kita. Semoga kita semua diberkati Tuhan dalam usaha kita untuk tetap setia dalam menjalani panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan. Amin.